33 penambang terkubur di bawah tanah selama 69 hari. Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Ya kan ya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan membicarakan, membahas dan mengupas informasi-informasi yang mungkin selama ini belum banyak orang yang tahu. So, untuk dukung channel ini, please ya klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi unik lainnya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah based on true story movie berjudul The 33. Udah pada nonton kan? Jadi kisah ini adalah kisah nyata tentang longsornya pertambangan di San Jose, Chili pada tahun 2010 yang mengakibatkan 33 penambang terkubur di bawah tanah selama 69 hari. 33 penambang ini terdiri atas 32 penambang berkebangsaan Chili dan 1 orang berkebangsaan Bolivia. Dan kisah ini cukup menggemparkan dunia pada saat itu. Film ini diperankan oleh aktor tampan yang sudah terkenal sekali berkebangsaan Spanyol, siapa lagi kalau bukan Antonio Banderas. Nah, film ini ditayangkan dan dikeluarkan booming pada tahun 2015. So, bagaimana kisahnya? Jadi, negara Chili sendiri ini terkenal sebagai negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Tetapi ada saja serangkaian kecelakaan yang menyebabkan tewasnya para pekerja ini. Misalnya pada tahun 2000 ada 34 pekerja yang tewas dan juga pada tahun 2008 ada 48 orang tewas akibat kecelakaan tambang. Perusahaan tambang yang akan kita bahas kali ini adalah perusahaan tambang bernama Compañía Minera San Esteban atau perusahaan tambang Esteban, di mana perusahaan ini memiliki catatan yang buruk mengenai keselamatan atau sistem keselamatan mereka dan juga serangkaian malpraktek yang menyebabkan tewasnya para pekerja. Jadi sebagai informasi aja nih, lokasi dari perusahaan ini berada di tanah yang kondisi tanahnya itu tidak stabil dan gaji dari para pegawai tambang ini adalah gaji tertinggi di Amerika Selatan untuk seluruh perusahaan pertambangan di Amerika Selatan tentunya. Dan juga mungkin karena resiko yang cukup tinggi ini, maka gaji mereka juga lebih tinggi atau sekitar $20 lebih tinggi dari perusahaan tambang yang lain. Jadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2010, seperti biasa nih para penambang itu pergi bekerja di area pertambangan San Jose atau di area pertambangan San Esteban ini. Namun naas sekali nasib mereka mendekati jam makan siang, tiba-tiba lokasi pertambangan ini longsor. Jadi ada 33 orang yang terkubur di dalam timbunan tanah. Pada saat ini tidak ada yang tahu apakah mereka masih selamat atau tidak, apakah mereka meninggal atau masih hidup. Tidak ada yang tahu karena memang tidak ada alat komunikasi yang menghubungkan antara permukaan dengan area bawah tanah atau area di mana mereka berlindung itu. Sehari setelahnya atau tanggal 6 Agustus tahun 2010 mulailah dilakukan misi penyelamatan. Para tim penyelamat yang di permukaan mulai mencari apakah ada pekerja tambang yang kira-kira masih selamat atau masih bisa bertahan hidup. Pada tanggal 6 Agustus ini juga misi penyelamatan dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Pertambangan yaitu Bapak Lawrence Goldborn. Jadi sebenarnya pada tanggal 6 Agustus ini Bapak Lawrence memiliki janji atau jadwal untuk ke negara Ekuador, tetapi langsung dibatalkan karena si Bapak ingin menjadi salah satu bagian dari tim penyelamatan ini. Mulailah tuh pada tanggal 7 Agustus tim penyelamat ini mulai menggali sepanjang 2000 kaki di bawah permukaan tanah. Namun usaha itu harus dihentikan dan tidak membuahkan hasil apapun karena adanya longsor susulan. Asal kalian tahu aja, batu yang longsor itu besarnya sebesar Empire State Building, jadi itu sangat besar sekali. Pada tanggal 8 Agustus, tim penyelamat mulai lagi mencoba untuk mencari lokasi di mana kira-kira para penambang yang selamat ini berada.
Jadi mereka membuat lubang atau mengebor lubang selebar 15 cm. Namun sampai tanggal 19 Agustus tahun 2010 tidak ada hasil yang didapatkan. Jadi masih nihil nih, tidak ada tanda-tanda meskipun para tim penyelamat ini sudah sangat yakin nih bahwa di situ adalah lokasinya para pekerja yang mungkin saja sedang berlindung. Dan kabar baik datang pada tanggal 22 Agustus 2010, di mana pada saat itu tim penyelamat mencoba melakukan pengeboran sedalam 2.260 kaki pada jam 7:15 waktu setempat. Dan pada saat itu tiba-tiba tim penyelamat mendengar ada suara. Disitulah tim penyelamat yakin bahwa masih ada penambang atau survivor yang ada di bawah tanah yang mencoba memberitahu mereka bahwa mereka sudah selamat seperti itu. Jadi ketika jam 3 sore waktu setempat, ketika bor itu ditarik kembali, tim penyelamat ini menemukan ada sebuah catatan di kertas dengan spidol warna merah dan diikat dengan perekat. Dan juga di catatan itu berbunyi seperti ini. Estamos bien en el refugio, los 33. Atau artinya, kami selamat di ruang perlindungan 33 orang. Dan catatan ini dibacakan sendiri oleh Bapak Presiden, Bapak Sebastian Pinera di hadapan keluarga penambang yang sedang menanti, di hadapan para media. Dan saat itu banyak orang terkejut karena mereka bisa bertahan selama itu 17 hari di bawah tanah loh itu. Ini sungguh pencapaian yang luar biasa. Beberapa jam kemudian tim penyelamat mencoba melakukan kontak yang pertama kali dengan para penambang melalui kamera yang dikirimkan kembali melalui bor yang saya sebutkan di awal tadi. Dan diketahui sudah 17 hari lamanya para penambang ini berada di bawah tanah. Dan tentu saja ketika mereka bertahan ini, mereka tidak diam saja ya, mereka tidak menunggu untuk diselamatkan dan pasrah begitu, tetapi mereka ini sudah melakukan berbagai cara untuk mencapai permukaan lagi. Salah satunya adalah dengan mencoba keluar melalui lorong ventilasi. Tetapi seperti yang sudah Elsa sebutkan di awal tadi, bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki catatan buruk dalam sistem keamanan. Jadi ketika para pekerja ini mencoba melewati lorong ventilasi, tiba-tiba saja mereka tidak menemukan tangga yang seharusnya bisa menjadi jalan keselamatan mereka untuk mencapai permukaan. Jadi tangga itu hilang, tidak berguna. Dalam situasi seperti ini, seorang pengawas tambang yang tertua, ada Bapak Louis Ursua, beliau mencoba mengenali kondisi dan situasi terjebaknya mereka pada saat itu. Akhirnya dikumpulkannya lah nih para penambang itu, lalu diajak rapat. Apa nih yang harus kita lakukan ke depannya? Ketika mereka mengetahui bahwa makanan suplai darurat mereka hanya untuk makan selama 3 hari, yang bisa dimakan oleh sebanyak 33 penambang itu, pada saat itu mereka tidak tahu apakah mereka akan diselamatkan, atau mungkin mereka tidak tahu apakah ada orang yang berusaha mencari mereka yang terjebak di dalam tanah pada saat itu. Jadi yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana caranya supaya mereka bisa bertahan dan mereka bisa hidup selama mungkin. Dan untuk menyambung hidup, kerennya ada di sini, untuk menyambung hidup mereka itu menggali air tanah menggunakan sekop. Itu yang mereka gunakan untuk minum sehari-hari. Dan untuk makannya, mereka hanya makan 2 sendok kecil tuna, seteguk susu, dan sebuah biskuit yang mereka konsumsi setiap 48 jam sekali. Jadi ketika saat itu mereka mengalami penurunan berat badan antara 8-10 kilo. Pada saat para penambang ini mencoba untuk mempelajari situasi di area perlindungan mereka, mereka beberapa kali mendengar suara bor. Pada saat itu mereka menyadari bahwa ada orang yang sedang mencari mereka, maka mereka sudah menyiapkan selembar kertas dengan tulisan bahwa mereka sudah selamat, dan juga mereka menyediakan pita perekat dengan harapan ketika bor itu melewati mereka, mereka bisa memberi tanda kepada tim penyelamat yang ada di permukaan bahwa mereka sedang bertahan di ruang perlindungan.
Namun dengan ditemukannya lokasi perlindungan dari para penambang ini, sebenarnya ini bukan akhir, tetapi ini adalah kesulitan baru di mana para pemerintah Chili harus memikirkan bagaimana cara mengeluarkan para penambang ini hidup-hidup ke permukaan tanah. Dan ini juga menghabiskan biaya yang begitu besar, dan infonya setidaknya 14 juta pound sterling harus dikeluarkan oleh pemerintahan Chili untuk menyelamatkan para penambang ini. Berkubur selama 17 hari di bawah permukaan tanah, tentu saja kesehatan dari para penambang ini sangat terganggu. Seperti Elsa sudah sebutkan tadi, bahwa rata-rata dari mereka mengalami penurunan berat badan 8-10 kilo. Mereka juga mengalami beberapa penyakit seperti pneumonia dan silikosis. Maka dari itu, tim medis yang ada di permukaan mencoba untuk memberikan obat-obatan dan bahan makanan yang mereka salurkan melalui kapsul selebar 1,5 meter, di mana dalam proses pengantaran makanan dari permukaan hingga ke bawah tanah itu membutuhkan waktu setidaknya 1 jam. Untungnya mereka yang terjebak pada longsoran ini merupakan penambang yang berdedikasi dan juga disiplin, Brosis. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang aktif memberikan semangat kepada penambang lain supaya mereka bisa bertahan hidup lebih lama. Kita sebut aja ya, yang pertama ada Bapak Louis Ursua. Beliau ini adalah pemimpin kelompok dan juga sebagai penambang tertua di situ. Beliau juga seorang pengawas tambang. Kemudian ada Bapak Mario, beliau ini cukup aktif memberi semangat dan juga berkomunikasi dengan tim penyelamatan yang ada di permukaan tanah. Kemudian ada Bapak Gomez yang ditunjuk sebagai pemimpin keagamaan. Jadi mereka di situ tetap melakukan ibadah-ibadah keagamaan seperti biasa. Ada juga Bapak Johnny Barrios, di mana beliau ini sudah berpengalaman dalam bidang medis. Jadi Bapak Johnny ini mengambil sampel, kemudian dia juga memvaksinasi para penambang lain, diberikan vaksinasi seperti tetanus, difteria, flu, dan pneumonia. Dan juga Bapak Yoni bekerja sama dengan Bapak Daniel Herrera untuk mencatat kondisi medis dari para pekerja tambang yang ada di bawah tanah. Terus bagaimana nih kalau mereka misalnya mau buang air besar dan buang air kecil? Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini adalah para penambang yang berdedikasi dan mereka mengetahui tentang sistem sanitasi. Jadi mereka itu mengelola pengungsian mereka dengan membuat kamar mandi khusus dan juga pembuangan limbah khusus. Bahkan mereka itu memisahkan antara sampah biologis dan sampah plastik dalam lubang yang berbeda. Intinya adalah mereka membuat pengungsian itu senyaman mungkin. Mereka merawat lokasi pengungsian mereka. Ada juga yang paling muda nih, penambang bernama Bro Jimmy Sanchez. Dia ini bertugas untuk mengukur suhu. Jadi kadar oksigen, kadar karbon dioksida, kelembapan yang ada di area perlindungan mereka ini diukur dan dilaporkan ke tim medis yang ada di permukaan. Jadi mulai tanggal 22 Agustus, di mana catatan itu pertama kali ditemukan, hingga tanggal 12 Oktober, itu merupakan jangka waktu yang sangat lama. Itu karena tim penyelamat itu membutuhkan kepastian dari kapsulnya harus sudah siap, kemudian bor mesinnya semuanya sudah siap, terlebih mereka harus yakin bahwa kondisi tanah pada saat itu stabil sehingga tidak terjadi longsor susulan. Seperti itu, Sispro. Dan pada tanggal 12 Oktober 2010, kapsul yang diberi nama Phoenix ini siap mengangkut para penambang dari bawah tanah menuju ke permukaan. Dan pada tanggal 12 Oktober pukul 23:39, kapsul ini sudah siap mengangkut penambang pertama yang akan selamat. Dan penambang pertama yang selamat dan berhasil dikeluarkan dari bawah tanah adalah Bapak Florencio Avalos, dan berhasil diselamatkan pada pukul 00:11 di tanggal 13 Oktober 2010. Proses penyelamatan ini berulang selama hampir 23 jam atau sampai mendekati pukul 10 malam waktu setempat. Secara bergantian satu persatu penambang diselamatkan hingga yang terakhir
diselamatkan pada pukul 21:55. Setelah 69 hari terkurung di bawah tanah, akhirnya para penambang ini dengan bergembira bisa menyambut keluarga mereka kembali, bisa ketemu dengan keluarga mereka lagi. Mereka bisa melihat matahari bersinar, matahari terbit, bisa melihat sekitar lagi. Sungguh pengalaman yang mendebarkan pada saat itu. Nah, kalau kalian jadi mereka nih, kalau kalian terkubur di bawah tanah selama lebih dari 60 hari, apa yang akan kalian lakukan? Pada saat itu di bawah tanah tidak ada handphone, tidak ada internet, nggak ada colokan, dan juga nggak ada kasur empuk buat rebahan. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisi itu? Komen di bawah. Karena cerita keren inilah, maka seorang produser bernama Patricia Rigen bersedia mengangkat kisah ini menjadi sebuah film, mahakarya film berdurasi lebih dari 2 jam. Tapi, ada kabar bahagia, ada juga kabar buruknya. Setelah mereka diselamatkan, mereka ini mendapat banyak sekali perhatian dunia. Bahkan ada saja pengusaha lokal yang berusaha membantu para pekerja tambang ini. Misalnya saja mereka ini diberi uang cash dan juga sepeda motor untuk setiap korban yang sudah diselamatkan ini. Mereka juga menjadi bintang tamu di berbagai acara show. Mereka jalan-jalan ke Disneyland, bahkan mereka pergi ke Holy Land. Dan itu semua gratis, tis. Setelah bertahun-tahun berlalu, bagaimana kisah para penambang ini? Ya, keadaan mereka semua sama, alias mereka tidak berubah dari keadaan mereka sebelum kecelakaan tambang. Beberapa dari mereka mencoba untuk bangkit tapi gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi. Bahkan beberapa dari mereka akhirnya harus menjadi pemabuk dan juga pecandu obat-obatan terlarang. Seperti kena asam yang berulang, mereka ini, para penambang ini, tidak mendapat kompensasi dari perusahaan tambang San Esteban karena mengalami kecelakaan. Dan lebih lagi, yang lebih menyedihkan lagi, ketika film The 33 ini booming di pasaran, para pekerja tambang ini tidak mendapat 1 sen pun dari kompensasi atas suksesnya film besar ini. Dan di film ini seorang aktor besar, aktor kenamaan bernama Antonio Banderas berperan sebagai Mario Sepulveda, salah satu penambang yang terjebak di bawah tanah. Pada saat film ini dibuat, sebenarnya Bapak Mario Sepulveda ini berusaha menemui Antonio Banderas untuk meminta pekerjaan. Apalagi Bapak Mario ini orang yang tahu betul keadaan pada saat terjadinya bencana kecelakaan tambang yang terjadi di tahun 2010. Namun sampai film ini tayang, sampai film ini booming, tidak sekalipun Bapak Mario Sepulveda ini dihubungi oleh tim dari film The 33. Dan sampai-sampai Bapak Mario ini tidak diundang ke premier pemutaran pertama film The 33. Dan disinilah para penambang ini merasa mereka dimanfaatkan. Dan kesenangan-kesenangan yang mereka dapatkan ketika mereka jalan-jalan ke Disneyland, ke Holy Land, itu sebenarnya bukan untuk kesenangan para penambang ini, tetapi justru memberikan keuntungan berlipat kepada pemilik acara. Jadi mereka menganggap bahwa mereka ini ke Disneyland, Holy Land, dan lain sebagainya ini hanya untuk show saja, untuk kepentingan acara saja. Lalu mengapa mereka tidak mencari pekerjaan baru? Nah, disinilah sulitnya, Brosis. Jadi perusahaan-perusahaan itu tidak menerima para ex-korban atau ex-victim ini bekerja di perusahaan mereka karena menganggap bahwa para pekerja tambang ini memiliki ketidakstabilan emosi, apalagi mereka sudah terkurung di bawah tanah lebih dari 2 bulan. Jadi para pemilik perusahaan tidak mau mengambil resiko untuk meng-hire mereka. Sedih sekali ya. Dan infonya lagi, meskipun kejadian ini sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu, namun tidak bisa dilupakan begitu saja oleh para penambang. Para penambang ini masih mengalami depresi,
akibat mengingat waktu-waktu yang mereka habiskan selama 69 hari di bawah tanah. Dan juga mereka masih mengalami mimpi buruk dalam tidur mereka bahkan sampai hari ini. Nah, itu tadi kisah yang menggembirakan sekaligus memilukan dari para pekerja tambang di San Jose, Chile. Dan apabila kalian mempunyai ide-ide film apa saja sih yang berdasarkan kisah nyata untuk Elsa bahas di video di channel ini, silakan kalian komen di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu menjadi yang pertama tahu informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih sis bro, sampai jumpa. Nah.